Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Oldiano Sua, MPM 22103248. Di video kali ini saya akan menjelaskan isu tantangan dan implementasi demokrasi di Indonesia serta kaitannya dengan nilai Pancasila. Baik teman-teman, isu yang ditemukan tantangan demokrasi di Indonesia saat ini adalah praktik politik uang, kurangnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, serta toleransi antara kelompok masyarakat. Baik, tantangan praktik politik uang yaitu banyak calon pemimpin atau partai politik memberikan uang kepada rakyat agar dipilih dalam pemilu. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang bersih dan jujur. Yang berikut kurangnya partisipasi rakyat. Tidak semua rakyat aktif berpartisipasi dalam pemilu atau dalam menyuarakan pendapat. Banyak yang apatis atau tidak peduli terhadap pemilihan umum. Yang berikut intoleransi. Masih ada kelompok yang tidak menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Padahal Indonesia dikenal sebagai negara beragama. Berikut saya akan mengklarifikasikannya berdasarkan sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, atau moralitas. Politik uang bertentangan dengan nilai ini. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam demokrasi, semua warga negara harus diperlakukan sama dan beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Demokrasi harus mempererat persatuan. Jika intoleransi diberikan, persatuan bangsa bisa terpecah. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi harus melibatkan rakyat dalam musyawarah dan pemilihan wakil rakyat. Jika rakyat pasif atau dibeli dengan uang, prinsip ini tidak dijalankan dengan benar. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi harus menghasilkan keadilan bagi semua rakyat, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan kebijakan pemerintah yang belum relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh kebijakannya, Undang-Undang Cipta Kerja. Yang berikut isi Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah membuat undang-undang ini untuk mempercepat investasi dan membuka lapangan kerja. Namun, banyak pihak menilai bahwa hak-hak buruh dikurangi seperti jam kerja, pasongan dipangkas, dan kontrak kerja yang tidak menentu. Baik, yang berikut kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, proses pembuatannya kurang melibatkan rakyat. Yang kedua, terjadinya demonstrasi besar karena rakyat merasa tidak diajak musyawarah. Yang ketiga, hak-hak pekerja dan lingkungan hidup kurang terlindungi. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan mengapa Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan Pancasila. Yang pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seharusnya undang-undang melindungi semua orang, termasuk pekerja kecil. Bila buruh dirugikan, ini bertentangan dengan kemanusiaan yang adil. Yang berikut saya akan menjelaskan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seharusnya pembuatan undang-undang dilakukan melalui musyawarah
dengan melibatkan semua rakyat, bukan hanya kalangan tertentu. Yang berikut sila kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya hukum dibuat untuk menciptakan keadilan bagi semua, bukan hanya untuk memperkaya pemodal besar. Yang berikut saya akan menjelaskan revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, perbaiki undang-undang ini dengan melibatkan pekerja, buruh, petani, dan rakyat kecil dalam pembuatannya. Yang kedua, transparan dan partisipasi publik. Setiap pembuatan undang-undang harus dilakukan secara terbuka dan meminta masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, fokus pada keadilan sosial. Kebijakan pemerintah harus mengutamakan kesejahteraan rakyat kecil, bukan hanya kepentingan investor besar. Yang keempat, harus menggunakan pengawas ketat. Harus ada lembaga yang mengawasi pelaksanaan undang-undang supaya benar-benar adil dan tidak merugikan rakyat. Baik, dari hasil penjelasan demokrasi di Indonesia, kita dapat disimpulkan bahwa demokrasi dan kebijakan di Indonesia masih perlu banyak perbaikan agar benar-benar sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Pemerintah, rakyat, dan semua pihak harus bekerja sama mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan makmur. Baik teman-teman, itu saja penjelasan saya terkait isu tantangan dan implementasi demokrasi di Indonesia serta kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila dan kebijakan pemerintah yang belum relevan dan nilai-nilai Pancasila beserta solusinya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.